si jenazah itu ada tindikan di dalam lidah. Ada tindikan di dalam lidah. Nggak sampai sekian detik saya baru mau ngomong, itu berubah menjadi darah. Saya tiduran di bangku samping jenazah. Terus kadang-kadang kita dimimpin sama si jenazahnya gitu kan. Ketika mama saya nempok paha saya, bilang fokus, itu saya ngerasain entah bayangan hitam saya apa bayangan putih saya lupa, itu benar-benar masuk tembus mobil bus. Dan itu pun hawanya saya ngerasain panas. Menjadi pemandi jenazah sekaligus sopir mobil jenazah memberi Paldi pengalaman luar biasa. Banyak peristiwa ganjil yang pada akhirnya membuatnya sadar untuk terus memperbaiki kualitas hidup. Berjenis-jenis jenazah pernah dimandikan. Peristiwa-peristiwa ajaib pernah pula mewarnai perjalanannya mengantar jenazah. Tapi benarkah Bang Paldi pernah nemu tali pocong sakti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan hidup Bang Paldi sebagai tukang memandikan jenazah sudah sangat panjang. Ia bahkan sudah mulai tertarik pada profesi ini sejak masih kecil. Sebab lingkungan pergaulannya memang anak-anak masjid yang tidak jarang harus berurusan dengan prosesi pemandian jenazah. Dan pertama kali ikut memandikan orang meninggal, Paldi takjub sendiri melihat mayat untuk pertama kalinya. Oh kayak gitu ya Mang ya, jenazah itu ya gitu kan. Jenazah itu kayak gitu ya Mang, kaku, dingin gitu kan. Terus kayak nggak bisa digerakin. Karena saya waktu itu sampai bener-bener pegang kelingkingnya gitu kan. Kok kelingking kakinya tuh keras banget gitu kan. Jadi beranjak dari situ saya keterusan. Jadi sampai sekarang pun akhirnya kayak jadi tangan kanannya mamang saya lah, ustadz saya yang biasa mandiin jenazah di masjid ini, di lingkungan sini. Itu saya jadi tangan kanannya lah. Jadi benar-benar ketika ada yang meninggal, ya pasti yang terjun tuh ya saya sama dia gitu loh. Sekali ikut memandikan jenazah, Bang Paldi langsung tertarik untuk kembali ikut memandikan. Pada pengalaman kedua, ia dibuat lebih takjub karena harus memandikan jenazah korban kecelakaan. Dan si mayit memiliki tindikan di lidah yang harus dikeluarkan. Kisah ini memang tidak mudah untuk diceritakan. Apalagi dari ustadz yang membimbingnya melarang membicarakan aib jenazah. Ini saya udah ngelewatin beberapa tahap buat menceritakan ini, karena memang kan berpatokan lagi dengan tadi pesan mamang saya ya, jangan pernah menceritakan aibnya. Dan ini pun udah pernah saya izinkan dengan teman saya, dengan orangnya langsung ya, keluarganya langsung untuk diangkat ceritanya, dan saya udah dapat izin. Jadi ada salah satu waktu itu saya mungkin masih duduk di bangku SMP. Waktu itu kita di lingkungan ada yang meninggal. Meninggalnya itu karena kecelakaan. Korban kecelakaan yang benar-benar kondisinya parah gitu kan. Kondisinya parah. Itu kita mandiin pagi sekitar jam 9-an apa jam 8 gitu. Di sela-sela kita mandiin, itu kan dengan kondisi badan yang kepala udah lembek kayak perut, dada pun lembek kayak perut. Tuh, di sela-sela kita mandiin tuh kita sadar kalau misalkan si jenazah itu ada tindikan di dalam lidah. Ada tindikan di dalam lidah. Ustadz saya tuh kayak
konsultasi ke gurunya lagi gimana, terus guru saya itu sampai gurunya ustadz saya itu sampai ngomong coba lagi gitu kan, sampai 3 kali kalau nggak salah itu kan, 3 atau 4 kali coba lagi, suruh coba lagi. Itu jadi makan waktu hampir 2 jam kurang lebih gitu kan untuk ngebuka itu doang, kurang lebih gitu kan untuk ngebuka itu doang. Akhirnya tuh pada berusaha lagi, sampai akhirnya gurunya ustadz saya itu pesan ke ustadz saya kalau dia suruh sampein ke keluarga untuk ikhlasin si jenazah dikubur ataupun dimakamkan dengan kondisi yang masih ada tindikannya itu. Pengalaman berikutnya lebih dramatis lagi. Saat itu, Paldi memandikan jenazah yang membuatnya sangat heran. Sebab di akhir prosesi pemandian, jenazah justru menyemburkan darah layaknya orang hidup. Setelah itu, beberapa kejadian aneh muncul saat harus mengantar jenazah keluar kota. Dan itu tuh persis kayak orang kayak lagi hidup gitu kan, semburin darahnya gitu kan. Jadi prosesi terakhir itu kan kita biasanya kan sebelum kita siram air kembang di terakhir itu kan, kalau udah selesai disaburin itu pasti kan berwudu gitu ya kan. Nah saya seperti biasa nih berdua sama mamang saya. Ketika lagi uduin kan saya yang megangin selang biasanya gitu kan, megangin selang, mamang saya nanti yang ngusap-ngusapin tuh. Nah pas saya lagi gituin itu, selesai prosesi mulut, kumur-kumur di mulut loh, saya tuh pertama ngeliat kok air yang keluar dari dalam mulut ini tuh kayak bener-bener orang hidup gitu loh, kayak disembur gitu, fu gitu kan. Nggak sampai sekian detik saya baru mau ngomong, itu berubah menjadi darah, bener-bener darah yang seger banget itu darah kental, udah nggak ada campuran airnya sama sekali gitu kan. Itu darah kental, udah nggak ada campuran airnya sama sekali gitu kan. Sama mamang saya tuh diusap, diguyur lagi terus-terusan sampai jadi akhirnya tuh wudhu itu tertunda karena ngebersihin darah yang dalam mulut gitu kan. Ada kali mungkin ya sekitar 5 atau sampai 10 menit gak nyampe kayaknya, udahlah biarin aja gitu loh. Jadi prosesi wudhu dilanjutin, ditutup tuh darah masih ngalir. Darah itu masih ngalir gitu. Ditutup tuh darah masih ngalir. Darah itu masih ngalir gitu. Jenazah dikafankan, bawa ke luar kota. Jenazah itu yang memakan waktu kurang lebih 4 jam. Dan saya waktu itu ikut. Saya waktu itu ikut ada di posisi ambulans ya, mobil jenazahnya. Nah, ketika di tengah perjalanan kurang lebih 2 jam, saya itu satu mobil kita sudah nyium bau busuk. Udah bener-bener bau anyir, bau busuk, yang dimana saya tuh langsung kayak ngeh gitu loh, karena saya yang mandiin gitu kan, karena saya tahu nih bau busuk ini dari mana gitu kan. Akhirnya saya buka tutup keranda sedikit kain hijau itu, dan bener itu di situ sudah netes air darah. Itu di situ sudah netes air darah. Tapi benarkah banyak sekali kejadian-kejadian mistis selama menjadi pemandi jenazah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi jenazah saat dimandikan tidak jarang mempengaruhi mereka yang bertugas sebagai pemandi jenazah. Bang Paldi pun sering merasakan hal-hal aneh setelah selesai memandikan jenazah. Habis mandiin jenazah pasti kadang-kadang kita demam, badan berat selesainya. Terus kadang-kadang kita dimimpin sama si jenazahnya gitu kan. Kita dimimpin sama si jenazahnya gitu kan. Saya pernah kan saya bukan cuma mandiin jenazah ya kayak. Saya juga beberapa tahun kemudian saya aktif untuk jadi supir mobil jenazah gitu kan. Saya ingat ketika saya nganterin jenazah saya yang pertama kali, itu pun saya dimimpiin kan. Karena pertama kali saya tuh pun dimimpiin, ternyata memang ya usut punya usut. Ketika saya tahu itu jenazah yang pertama kali saya antar itu meninggalnya overdosis karena narkoba gitu kan, dan itu pun umur masih muda. Saya cuma dimimpin, kayak mimpinya cuma simpel doang, kayak ngeliat si jenazahnya itu duduk di pinggir kali gitu, duduk di pinggir kali, cuma kayak ngeratapin doang, liatin gitu loh. Jadi kadang-kadang tuh kayak
Kita tuh kayak bener-bener kayak naluri kita tuh kayak mandiin jenazah ataupun nganterin jenazah tuh kayak kita tuh kayak kontak batin aja gitu, kayak sama dia, kayak merasakan sakitnya ataupun ngerasain sedihnya itu kayak gitu loh Kak. Salah satu peristiwa mistis yang paling berkesan dialami Paldi saat mengantar jenazah ke TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Hari itu ia lelah sekali karena harus mengantar 3 jenazah ke 3 tempat. Terakhir ke Pondok Ranggon. Oleh sebab kelelahan, ia bermaksud membersihkan mobil ambulans setelah istirahat. Tapi tiba-tiba saja saat hendak dibersihkan, mobil tersebut sudah bersih. Dan yang paling menakjubkan, ia mendapat kain pocong tua. Dia buka pintu mobil itu bersih. Yang tadinya ada bunga-bunga rontok itu bersih. Gak lama saya datang, dia nanya ke saya, ngapain nih, mobil udah dicuci jam berapa? Katanya, lu mobil udah dicuci jam berapa? Belum lah, ini udah beli sabunnya ini kan, saya udah bawa sabun. Orang udah bersih. Saya cek, beneran Mbak itu bersih, bener-bener bersih. Ya bener-bener bersih, gak ada yang namanya tanah merah 1 biji pun. Dan bekas kembang pun yang serpi-serpian itu biasanya kan ada putik-putiknya, itu pun tidak ada sama sekali. Tapi yang saya cuma temuin apa, itu ada saksinya Bapak itu. Cuman saya nemu tali pocong bekas yang udah benar-benar udah lama ada. Kalau kata almarhum kakek saya, itu sebuah titipan, sebuah pesan ke saya gitu kan, minta tolong dirawat ataupun kayak sebuah ucapan terima kasih, tapi nggak tahu dari mana usulnya gitu kan. Kalau secara mungkin secara dunia goib ilmu hitam mau dipakai buat apa aja, kata kakek saya itu bisa gitu kan. Tapi kalau kamu nggak percaya, tolong buang itu dengan cara dibakar. Tapi kalau kamu nggak percaya, tolong buang itu dengan cara dibakar. Bener-bener tali pocong bekas, dan itu tuh mustahil kalau misalkan ke bawah, nggak mungkin. Karena pertama saya dari 3 jenazah itu tidak ada jenazah yang ditumpuk. Kalau ditumpuk mungkin ya bekas ada kain kafan yang lama ya, nyangkut ataupun apa, masih masuk akal. Tapi itu tidak ada, 3-tiganya. Itu pun bener-bener kayak, itu pun diperebutkan Mbak. Bener-bener sampai ada yang mau nawar, mau beli tali pocong itu, bayar dengan harga yang lumayan lah saat itu. Tapi saya tolak gitu doang. Bayar dengan harga yang lumayan lah saat itu. Tapi saya tolak gitu doang. Peristiwa demi peristiwa terus dialami. Mulai dari yang aneh, menyeramkan hingga yang ganjil. Tapi Bang Paldi tak pernah dibuat takut. Meski harus mengantar jenazah tengah malam. Rasa takut justru muncul setelah pulang mengantar. Sebab biasanya peristiwa-peristiwa mistis terjadi terutama saat melewati tempat-tempat sepi. Apalagi jika sudah berada di luar kota. Ngerasain takut itu bukan ketika nganter pas bawa mayatnya, tapi kalau pas pulangnya keluar kota itu. Kalau dari luar kota kita pulang pasti sendiri Kak. Dan namanya mobil jenazah, kita ngelewatin tempat-tempat angker, energi negatif itu masuk semua. Keluar kota itu hal yang mengerikan lah. Kalau pulangnya, bukan pas berangkat ya Pak, tapi pulangnya itu doang. Karena memang gangguannya bakal berkali lipat kalau lewatin tempat sepi gitu. Mengantar jenazah keluar kota memang memberi pengalaman luar biasa. Terutama pada saat pulang kembali ke Jakarta. Sebab selalu akan ada peristiwa gaib terjadi. Lantas, kisah mistis apa saat Bang Paldi mengantar jenazah ke Tegal? Benarkah diganggu makhluk halus sepanjang perjalanan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah hidup Paldi sebagai pengantar jenazah memang selalu berurusan dengan hal-hal gaib. Tapi peristiwa paling menegangkan terjadi
saat ia harus membawa jenazah pulang ke kampungnya di Tegal. Sudah sejak memandikan hingga mengantar jenazah, banyak peristiwa ganjil mengganggu. Itu terjadi oleh karena salah satu sahabat almarhum yang mereka antar menceritakan aib-aib si mayit. Sejak itulah, halangan demi halangan dialami. Halangannya pertama, ketika saya masih di jalan tol Cikampek, sirine saya jebol. Kak, itu sirine masih baru, Kak. Saat itu saya turun langsung, betulin wiper, hujan-hujan gede gitu. Setelah saya betulin wiper, itu cuma sebentar, saya pasang karetnya doang. Pas saya mau masuk mobil, saya lihat, baru sadar kalau saya itu berhenti di bawah pohon nangka besar banget. Udah saya masuk tapi nggak mikir apa-apa. Nggak nyampe, mungkin 1 kilo pun nggak nyampe lah. Baju saya yang tadi lagi basah kuyup itu ketarik belakangnya. Saya kaget. Saya nengok dong, nggak mungkin kiri saya, ustadz saya, guru saya ini loh, kan? Saya langsung begini, Mbak, karena belakang kan sekat, ada sekatnya di belakang gitu kan. Saya langsung gini, nggak mau saya. 2 kali, Kak. Sampai yang keempat kali, Kak. 4 kali itu bener-bener baju saya itu bener-bener ketarik. Itu kan baju basah kan pasti lengket di badan gitu kan, pasti nempel. Dan itu terasa banget sampai kayak langsung, ketika yang keempat kali itu saya langsung ngomong sama mamang saya. Saya teriak, bener-bener teriak, "Mang, baca doa." Gitu. Nah, ketika mamang saya teriak kayak gitu, mamang saya tuh langsung megang paha saya. Val, fokus. Ketika mamang saya nempok paha saya, bilang fokus, itu saya ngerasain entah bayangan hitam saya apa bayangan putih saya lupa, itu benar-benar masuk tembus mobil bus. Dan itu pun hawanya saya ngerasain panas. Ketegangan terus terjadi. Pak Aldi bukan takut, tapi merasa terbebani karena perjalanan menuju Tegal tersendat-sendat. Akhirnya, saat semua sedang beristirahat, ia menghampiri keranda dan mengajak jenazah berdialog. Saya waktu itu ketika semuanya pada turun, saya pindah ke belakang ke tempat jenazah. Saya tiduran di bangku samping jenazah. Sambil saya megang, ini beneran saya pegang, kerandanya itu saya pegang. Saya ngomong, ini bukan ngomong dalam hati, beneran saya ngomong. Saya mau nganterin situ dengan cepat supaya situ bisa dimakamin, tapi selamat juga. Gitu kan. Saya minta tolong kalau misalkan ada yang mau gangguin saya, ya tolong lari kasih tahu, saya juga ada yang nungguin saya di rumah. Kepengen saya pulang itu dengan selamat. Saya nyampe di rumah duka, Kak, bener-bener tanpa istirahat, nurunin jenazah langsung pulang saya. Sama mamang saya langsung pulang. Jadi tuh sepanjang jalan kita ceritain. Ternyata mamang saya pun dari awal dia negur karena dia udah merasa. Waktu itu saya udah nggak ngerasa gitu loh. Si mamang saya pun udah ngerasa kalau udah ada gangguannya. Waktu itu saya udah nggak ngerasa gitu loh. Si mamang saya pun udah ngerasa kalau udah ada gangguannya. Bertahun-tahun menjadi pemandi jenazah sekaligus sopir mobil jenazah, banyak pengalaman berharga dipetik Paldi. Dan semua pengalaman itu mendorongnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Berikut ini beberapa peralatan memandikan hingga mengkafani jenazah. Ini kain kafan gulungan ini. Kita udah ada ini kain kafan gulungan. Kita udah siapin. Kita jadi bawa, nanti kita ukur. Kita udah potong-potong. Baru nanti kita polanya itu kita susun. Kalau untuk laki-laki kan biasanya 3 lapis lah, 3 tuh dengan 4 atau 5 lah gitu, 3 biasanya sih 3. Kita bungkus, kita bikinin juga bajunya, buat sorban pun kita ituin, celana pun penutupnya kita bikinin juga gitu kan, potongan-potongannya. Dan kalau sudah baru kita tata, kita gelar kain kafannya, baru dikasih kapas gulungan kita taruh. Baru ini nanti kita kasih bubuk cendana ini. Ini bubuk cendana ini buat ngejaga kulit mayit itu ya, jenazah itu untuk tetap segar gitu kan, untuk tetap segar supaya benar-benar masih terjaga lah fresh. Nah, kalau kamper ini biasa kita pakai kamper itu untuk prosesi akhir setelah pemandian. Setelah dimandiin, dibersihin, diudukan, terus nanti biasanya prosesi terakhir itu
siram air kamper dan siram air bunga. Itu biasanya terakhir. Ini biasanya dihancurin ini dihancurin. Dan ini ada sifat biasanya apa ya, buat ngitemin mata itu loh. Biasanya ini dipakai, ada beberapa yang pakai ini, tapi kita sediain juga kalau misalkan tuh ada yang mau pakai ya silakan lah pakai. Nah terus nanti juga ada air minyak mawar, minyak melati, biasanya minyak melati itu kita selalu sediain. Dan ini juga papan nisan ini selalu kita stok gitu loh. Papan nisan ini untuk yang cewek. Ini buat keranda ini besi-besi buat keranda ini, jadi kita taruh. Ini buat gagangnya kita sudah sediain di sini. Jadi itu kita tuh kalau misalkan tuh ya benar-benar udah lengkap banget, sampai tanduknya buat ngangkat jenazah itu kita udah siapin semuanya. Jadi kain kafan ini biasanya satu roll itu 50 meter. 50 meter itu kurang lebih untuk 10 orangan. Pekerjaan memandikan jenazah sekaligus sopir mobil jenazah memang bukan pekerjaan biasa. Butuh keberanian selain ketebalan batin. Karena yang dihadapi adalah orang meninggal yang sangat dekat dengan hal-hal gaib. Tapi menjadi pemandi jenazah memberi Paldi banyak pelajaran hidup untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.